Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang suhu dan kalor. Di materi sebelumnya kita sudah bahas bahwa kalor dapat mengubah wujud zat. Jadi jika ada sebuah zat menerima atau melepaskan kalor, maka wujud zat tersebut bisa berubah. Nah, banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat tersebut, ya, itu secara matematis dirumuskan Q, baiknya kalor tersebut, sama dengan massa zat kali Q. Nah, apa ini Q? Q ini sering juga disebut dengan kalor laten, dengan satuan joule per kilogram. Ini kan kalau Q sama dengan Q ini per M, joule per kilogram. Atau joule ini juga kadang menggunakan kalori, kilogram terkadang juga menggunakan gram, ya, itu tidak menjadi masalah. Oke. Nah, secara umum kalor laten ada dua, ya, ada kalor lebur dan kalor uap. Jadi ini tergantung konteksnya. Oke, lebih jauh nanti kita jelaskan apa sih ini kalor lebur dan kalor uap. Jadi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat dirumuskan Q, banyaknya kalor tersebut, ya, sama dengan M kali Q. Q ini kalor laten. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada lebih rinci, ya. Nah, sekarang misal perubahan zat dari padat menjadi cair, ya. Jadi mencair atau kadang juga melebur disebutnya. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk meleburkan zat padat menjadi zat cair, ya. Jadi ini padat menjadi cair, ya. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk meleburkan zat padat menjadi cair itu dirumuskan Q sama dengan M kali L. Jadi kalor laten yang kita gunakan adalah kalor lebur karena peristiwanya melebur, ya. Nah, apa ini L? Jadi L ini sebenarnya secara spesifik adalah banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk meleburkan 1 gram atau 1 kilogram zat padat menjadi cair, ya. Oke. Kemudian dari ini zat ini, ya, dari cair menjadi gas. Jadi dari padat cair, cair menjadi gas atau menguap, ya. Banyaknya kalori yang diperlukan untuk mengubah zat cair menjadi gas seluruhnya, ya, atau menguap, ya, cair menjadi gas, menguap. Persamaannya adalah Q sama dengan M kali U. Kalor laten yang kita gunakan adalah kalor uap karena peristiwanya adalah penguapan. Jadi sebagaimana pengertian dari L, jadi U ini adalah banyaknya kalori yang diperlukan untuk menguapkan 1 gram atau 1 kilogram zat cair, ya, menjadi gas. Nah, oke, ini secara sederhana persamaan matematisnya berikut pengertiannya. Jadi ini tergantung konteksnya. Kalau melebur menggunakan kalor lebur, kalau peristiwa penguapan menggunakan kalor uap, U, ya. Oke. Nah, yang penting di sini kekuatan ikatan antar atom dalam zat menentukan besar kecilnya kalor lebur dan kalor uap. Jadi ikatan antar atom, jadi kita tahu zat atau materi baik berwujud padat, cair, dan gas itu tersusun atas atom-atom, dan atom-atom ini saling berikatan satu sama lain. Nah, kekuatan ikatan antar atom itu mempengaruhi besar kecilnya kalor uap atau kalor lebur zat tersebut. Semakin kuat ikatan antar atom, ya, misal pada zat padat, ya, ini semakin kuat ikatan antar atomnya, ya, maka kalor leburnya semakin besar, ya, karena dibutuhkan kalor yang lebih banyak untuk bisa melebur karena ikatannya kuat. Begitupun untuk zat cair, ya, semakin kuat ikatan antar atom zat cair tersebut, maka kalor uapnya semakin besar juga, ya. Dibutuhkan kalor yang lebih besar untuk menguapkannya karena eh, ikatannya kuat, ya. Jadi seperti itu. Oke, mari kita lihat peristiwa atau perubahan zat ini dari padat menjadi gas ini. Nah, ini grafik hubungan antara energi dan temperatur, ya. Ini T, ini T temperatur, ya, dalam Celcius satuannya di sini. Ini peristiwa dari padat menjadi gas oleh air, ya, air murni atau H2O. Nah, kita tahu di sini untuk air titik bekunya adalah 0 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya 100. Jadi 0 derajat Celcius ini titik bekunya, titik didihnya 100 derajat Celcius. Maka
air kalau membeku, ya, misalnya dari air, dari cair kemudian menjadi H2O padat atau membeku, nah itu suhunya kalau masuk 0 derajat maka dia mulai membeku, ya, sampai ke bawahnya. Oke. Begitupun kalau suhunya mencapai 100 derajat Celcius maka dia menjadi mendidih. Oke. Nah, kita mulai dari sini ya. Dari sini. Dari area es. Jadi H2O dalam bentuk padatan, air dalam bentuk padat atau membeku, ya. Nah, di sini misal diberikan energi kalor, ya, sebesar Q1. Nah, jadi Q1 ini berperan untuk mengubah temperaturnya misal dari -10, menuju 0 derajat. Jadi peristiwa ini masih berlangsung pada kondisi zat yang sama, yaitu padat, ya. Jadi Q1 ini hanya mengubah temperatur dari -10 menuju 0 dalam kondisi zat yang sama, yaitu masih dalam bentuk membeku atau padat, ya. Maka Q1 ini nanti dirumuskan M kali C kali delta T. Ya, karena dia hanya berperan mengubah temperatur, tidak mengubah zat, berlangsung dalam zat yang masih sama, yaitu padat atau membeku. Maka Q1 ini M kali C kali delta T, di mana C di situ adalah kalor jenis es, ya. Nah, kemudian ketika temperaturnya naik, diberikan Q1 sampai 0 derajat misal, ya, sampai titik bekunya. Nah, kemudian diberikan kalor Q2, ya. Nah, maka Q2 ini kan bekerja untuk mengubah wujud zat dari es menjadi air, ya kan? Ini kan Q2 bekerja untuk mengubah wujud zat dari es, dari padat menjadi cair, ya, H2O padat menjadi dalam bentuk cair. Nah, maka di sini terjadi perubahan wujud zat dari padat menjadi cair kan? Nah, jadi ini kalor Q2 ini berperan untuk mengubah wujud zat dari padat menjadi cair. Maka persamaan yang kita gunakan adalah menggunakan kalor laten tadi, ya. Maka Q2 ini sama dengan M, massa zatnya, kali, karena ini lebur, ya, dari padat menjadi cair, maka menggunakan kalor lebur. Jadi Q2 ini sama dengan M kali L, yaitu kalor lebur air, ya. Oke. Nah, kemudian Q3, ya, diberikan kalor Q3, tadi dari padat sudah menjadi cair, ya. Nah, Q3 ini berperan mirip seperti Q1, dia hanya menaikkan temperatur, tapi berlangsung pada kondisi zat yang sama, yaitu dalam bentuk cair. Jadi Q3 ini berfungsi menaikkan temperaturnya, misal dari sini tadi lebih dari 0 tadi ini menuju 100 derajat, ya. Q3 menaikkan temperaturnya, berlangsung masih dalam kondisi zat yang sama, yaitu dalam bentuk cair, maka persamaannya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana C di situ kalor jenis air, ya. Nah, jadi Q sama dengan M kali C kali delta T itu adalah persamaan untuk kalor, energi kalor yang diserap atau yang diberikan pada benda yang berlangsung masih dalam tidak ada perubahan zat di situ. Masih hanya menaikkan atau menurunkan temperatur, ya, zatnya masih sama. Kalau sudah terjadi perubahan wujud zat, maka menggunakan persamaan yang tadi, Q sama dengan M kali kalor latennya. Nah, maka Q3 ini persamaannya kayak tadi, M kali C kali delta T, di mana C di situ kalor jenis air. Nah, kemudian kalau suhunya sudah mencapai 100 derajat Celcius, ya, seperti ini, kemudian diberikan kalor Q4 ini, ya. Nah, Q4 ini berarti berperan untuk mengubah wujud zat, ya, dari air tadi menjadi gas atau peristiwa penguapan, ya. Nah, maka karena Q4 ini berperan mengubah wujud zat, maka persamaannya menggunakan kalor laten tadi, yaitu M kali. Nah, kalor latennya karena di sini peristiwa penguapan, maka menggunakan kalor uap. Jadi Q4 ini sama dengan M kali U, ya, kalor uap. Nah, kemudian terjadi perubahan wujud zat menjadi uap. Nah, kalau di sini menaikkan temperaturnya juga, ya. Maka ini persamaannya, misal di sini ada Q5, maka Q5 sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q5 itu adalah kalor jenis gas, ya. Kalor jenis uap. Oke. Maka di sini kita tuliskan banyaknya kalor yang diperlukan selama proses tersebut adalah Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Atau di sini juga kalau ada Q5 tambah Q5. Di mana Q1 M kali C kali delta T, di mana C itu adalah kalor jenis es, Q2 M kali L, L itu kalor leburnya, Q3 M kali C kali delta T, di mana C di situ adalah kalor jenis air, Q4 ini adalah M kali U itu adalah kalor uapnya, ya. Kalau ditambah juga Q5 di sini berarti
M kali C kali delta T, C di situ kalor jenis uap ya. Nah, di sini peristiwanya sangat penting untuk kemudian kita bisa menjawab soal-soal, contoh soal yang nanti kita bahas ya. Jadi yang penting di sini kita lihat apakah prosesnya itu terjadi perubahan wujud zat atau tidak. Kalau terjadi perubahan wujud zat, maka persamaannya energi kalornya adalah massa kali kalor latennya. Kalau terjadi perubahan wujud zat. Kalau tidak terjadi perubahan wujud zat, hanya penaikan atau penurunan temperatur, maka persamaannya Q sama M kali C kali delta T.